Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi srahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum soli-solihah grade 8. Alhamdulillah pada pertemuan kedua ini bisa bertemu kembali dengan Ustazah Herla pada mata pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai keunggulan, keterbatasan antar ruang, penawaran permintaan, pelaku ekonomi, kemudian perannya juga, kemudian fungsi teknologi dalam memajukan atau memudahkan kegiatan dalam permintaan penawaran itu sendiri. Kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pembahasannya cukup singkat karena hanya membahas mengenai dampak positif dan negatif dari interaksi yang terjadi terhadap ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia serta negara ASEAN. Kita lanjut saja. Ini yang kemarin ya. Nah, oke. Kita lanjut. Yang pertama adalah pengaruh positif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi. Kita tahu bahwa interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara satu orang dengan yang lainnya melalui ruang, melalui sebuah ruang. Contohnya adalah pasar gitu ya. Kemudian di sini ada pengaruh positif terhadap kegiatan ekonominya. Apa aja sih kira-kira kegiatan ekonomi itu? Kok bisa berpengaruh interaksi antar ruang ini terhadap kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah tenaga kerja profesional akan mudah sekali bergerak antar negara ASEAN. Jadi yang memiliki keahlian baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, ini menjadi peluang untuk mereka mudah sekali untuk mendapatkan pekerjaan baik di negaranya maupun di negara-negara ASEAN lainnya. Kemudian yang kedua, investasi atau penanaman modal dari negara ASEAN ini masuk dan dengan mudah diterima oleh Indonesia. Banyak sekali investor asing yang menanam modal di Indonesia ini untuk mengembangkan bisnisnya, mengembangkan perekonomiannya. Kemudian pangsa pasar bagi produk-produk Indonesia terbuka lebar di negara-negara ASEAN. Produk-produk Indonesia diterima secara baik, kemudian itu menjadi peluang ekonomi bagi Indonesia untuk memajukan produk-produk serta perekonomian Indonesia di negara-negara ASEAN. Kemudian ada juga pengaruh negatif dari interaksi antar ruang ini, ada sekurang-kurangnya 3 ya. Oh iya betul 3. Yang pertama adalah kesempatan tenaga kerja asing untuk masuk dalam lapangan kerja Indonesia terbuka lebar. Kita menjadi tersingkir. Nah, dalam artian tersingkir ini adalah banyak sekali pelaku-pelaku ekonomi yang justru lebih membutuhkan tenaga kerja asing dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia. Yang kedua adalah terbukanya kemungkinan eksploitasi. Eksploitasi adalah penggundulan sumber daya alam yang secara berlebih-lebihan. Penggunaan yang sampai habis-habisan gitu ya, di keruk sumber daya alamnya sehingga bisa mengancam ekosistem yang ada, bisa mengancam keamanan, bisa mengancam juga bisa menimbulkan bencana yang terjadi seperti sekarang ini ya. Kemudian juga terutama merugikan masyarakat ya. Kemudian yang ketiga, serbuan barang impor. Banyak sekali dari kita yang lebih bangga, yang lebih pede menggunakan barang-barang dari negara lain dibandingkan dengan negaranya sendiri, dibandingkan dengan menggunakan produk dari negaranya sendiri. Hati-hati ya. Kemudian ada pengaruh positif dari interaksi antar ruang ini terhadap kegiatan sosial. Yang pertama, terciptanya solidaritas ketika antara satu negara dengan negara lainnya memiliki kesulitan. Mereka akan bekerja sama untuk meningkatkan dari bidang apapun, misalnya lagi terpuruk perekonomiannya satu negara itu kemudian dibantu oleh negara lainnya.
Yang kedua adalah terdapat upaya mendorong isu kebijakan yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial. Ini masih terkait juga ya dengan poin pertama tadi. Kemudian, ini pengaruh negatif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan sosial yang ada ini. Yang pertama, penanaman modal dari negara-negara ASEAN di berbagai daerah jangan sampai bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat daerah-daerah tersebut. Tidak jarang kita melihat investor-investor asing yang menitipkan modalnya, yang menanam modal di Indonesia ini justru kadang merugikan karena itu bertentangan dengan masyarakatnya, terjadi ricuh karena misalnya penggusuran lahan, kemudian lahan pertanian masyarakat, lahan pertanian para petani dibangun menjadi gedung-gedung untuk kebutuhan pembuatan pabrik misalnya ya. Dan kemudian nanti setelah pabrik itu ada, muncul lagi kendala yang lain, muncul lagi akibat lain yang diterima oleh masyarakat. Contohnya adalah pencemaran lingkungan ya. Kemudian yang kedua dapat muncul sikap negatif terhadap konsumerisme dan hedonisme. Kita lihat bahwa masyarakat Indonesia ini sangat konsumtif terhadap barang-barang ya. Dan juga kehidupannya pengennya hedon gitu ya. Nah, teman-teman di sini pasti tahu ya pengertian hedon itu sendiri apa. Kemudian ini pengaruh positif dari interaksi antar ruang terhadap kegiatan budaya, kekayaan budaya yang ada di Indonesia, kemudian tarian tradisionalnya, makanan khas daerahnya, segala hal kekeragaman budaya yang berada di Indonesia ini dieksplor, diperkenalkan ke masyarakat luar Indonesia. Dan itu menjadikan masyarakat luar sangat tertarik kepada budaya yang ada di Indonesia yang sangat beragam ini. Nah, tapi pengaruh negatifnya adalah bisa jadi suatu saat ini menjadi sebuah cara untuk budaya-budaya Indonesia ini jadi dicampur baurkan. Artinya misalnya ya, terdapat budaya dari suatu negara masuk ke Indonesia. Nah, kita lebih tertarik untuk meneliti atau lebih bangga dengan budaya orang lain dibandingkan budaya yang sangat beragam dan khas yang ada di Indonesia ini. Maka jadilah orang Indonesia, jangan lupakan Indonesiamu, jangan lupakan Sundamu. Di darah kalian mengalir darah-darah orang Indonesia ya. Di kalian mengalir darah orang Sunda dari ibu dan ayah kalian. Oke, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.